Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jusman. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan transformasi pemerintahan. Tahap awal ini kita sebut dengan tahap 0. Di mana tahap 0 ini adalah tahapan yang masih belum ada proses elektronifikasinya. Data-data atau dokumen-dokumen yang dibuat umumnya bersifat hard copy. Tidak ada data elektronik atau data-datanya masih bersifat hard copy, dokumen-dokumen yang menumpuk. Metode untuk mencarinya harus dengan manual. Misalnya kalau itu adalah data arsip. Dan prosesnya pasti lama. Hanya sekedar inisiatif untuk melakukan proses integrasi. Hanya berupa keinginan ataupun komitmen untuk melakukan integrasi. Dan hanya berfokus pada bagaimana memperbaiki core bisnisnya, pelayanannya, tapi belum menggunakan sistem untuk melakukan layanan yang secara terintegrasi. Nah, ini disebut dengan organisasi yang berciri konvensional atau tahap 0. Baik, kita naik ke tahap yang sudah siap untuk melakukan proses e-administration, di mana fungsi-fungsi integrasi sudah dilaksanakan dalam layanannya secara internal. Kemudian sudah mulai mengadopsi organisasi modern. Servicesnya masih one-to-one atau head-to-head, tapi sudah menggabungkan beberapa jenis layanan yang sudah berkomitmen dengan adanya suatu regulasi atau suatu kebijakan yang mendorong untuk pelaksanaan e-administration. Jadi masih bersifat organisasi administratif. Ya, integrasinya hanya terjadi antar departemen. Belum keluar, masih dalam organisasinya. Dan tidak seluruhnya layanan dilakukan secara elektronik, tapi hanya bersifat administratif saja. Nah, itu yang ada adalah sudah ada komitmen. Sudah ada komitmen dalam bentuk apakah itu SOP, regulasi yang sudah mulai membentuk pola pelayanan yang terintegrasi. Demikian yang ada pada tahap pertama ini. Saudara sekalian, pada tahap ini adalah tahap kedua di mana organisasi sudah siap melakukan transformasi digital yang ditandai dengan adanya beberapa layanan-layanan yang sudah terintegrasi secara elektronik dalam satu departemen atau satu unit organisasi yang menggunakan sistem atau sistem elektronik e-administration. Nah, di sini sudah ada pola yang sudah terbangun. Sudah ada kegiatan yang terpola atau dalam pelayanan yang sudah terpola. Dari A sampai Z. A, B, C, D begitu. Kemudian kembali lagi kalau ada sesuatu, itu sudah terbangun. Bukan hanya SOP saja, tapi polanya sudah ada. Kemudian
regulasi yang ada sudah sesuai dengan pola-pola yang dilakukan di dalam layanan tersebut. Demikian tahapan pertama adalah, tahapan yang kedua ini adalah tahapan yang sudah siap untuk melakukan proses transformasi digital. Jadi tahapan sebelumnya adalah tahapan yang belum siap. Nah, tahapan ini kita sebut dengan tahapan kedua atau yang disebut dengan capacity building services. Tahap ketiga ini adalah tahap yang paling berat. Karena di mana seluruh layanan yang telah berbasis elektronik sudah termanage dengan baik. Kenapa berat? Karena data-data terakhir yang hasil evaluasi SPB juga hampir sama, baik itu adalah lembaga pemerintah pusat maupun lembaga pemerintah daerah, menunjukkan masih sangat sedikit mencapai tingkat tahap yang ketiga ini. Tahap yang ketiga ini menunjukkan suatu kondisi yang seluruh proses layanan pemerintahan sudah dapat diukur. Artinya, pola layanan itu sudah terbangun dengan baik. Kemudian pola-pola tersebut sudah melekat di setiap struktur yang tentunya memiliki tugas dan pokok, dan sudah diukur kinerjanya berdasarkan tingkat struktur tersebut. Kemudian sudah dapat dikontrol setiap level struktur tersebut. Artinya sudah bisa melakukan manage setiap level, setiap struktur, dan sudah menunjukkan adanya suatu performa analisis yang baik. Artinya bukan hanya elektronifikasinya, tapi prosesnya sudah bisa kuantitatifkan menurut saya. Nah, ini kalau sudah tahapan ini, artinya sudah tahapan yang sudah berbasis elektronik, interconnected system, sudah ada virtual service, dan sudah dapat diukur. Dan ini merupakan tahapan yang menuju ke tahapan yang optimal atau optimizing ke tahap level keempat. Baik, pada tahapan ini adalah tahapan yang terakhir, transformasi digital. Bukan berarti bahwa tahapan ini adalah tahapan yang ujungnya transformasi digital. Tapi tahapan ini adalah tahapan yang sudah mencapai tingkat optimalisasi, optimizing, di mana ada proses improving, kemudian perbaikan dari segi proses-proses yang belum termanage dengan baik. Nah, tahapan ini disebut juga tahapan automation, di mana integrasinya tidak hanya dalam satu jenis layanan, tapi sudah membentuk suatu ekosistem services. Kemudian interconnected system itu juga terlaksana dengan baik. Kemudian kita sebut dengan fully functional electronic government. Ya, kelihatannya bahwa disinilah suatu transformasi digital bisa ditemukan dalam bentuk yang nyata. Bisa kita lihat dari misalnya adanya dashboard data, kemudian data-data sudah terhubung di seluruh layanan pemerintahan.
Kemudian ini menjadi sistem yang mendukung pengambilan keputusan dengan baik. Jadi dalam pengambilan keputusan ini menggunakan sistem ini atau service ekosistem ini sudah bisa memberikan suatu pengambilan keputusan yang tepat karena berdasarkan data-data yang terhubung dari berbagai sektor-sektor pemerintahan. Kita berharap pemerintah Kota Makassar, kemudian pemerintah kota lainnya di Indonesia teragregasi terdorong untuk mencapai tahapan ini. Karena tahapan ini tidak akan bisa dicapai tanpa proses tahapan-tahapan yang baik dari tahapan 1, 2, sampai ke tahapan 4 ini. Saya yakin kita semua harus berkomitmen untuk mencapainya. Demikianlah 5 tahapan transformasi digital pemerintahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, izinkan saya menyimpulkan 3 hal. Yang pertama adalah proses transformasi digital itu penting, yang diikuti dengan 5 tahapan secara sistematis dan tidak boleh lompat, dan itu suatu kondisi yang tidak boleh saling mendahului, dimulai dari 0 sampai level 4. Kesiapan transformasi digital sebenarnya itu berada pada level 2, di mana di level 2 ini harus diawali dengan e-administration, digitalisasi. Kemudian ada pola yang sudah terbangun, diikuti dengan kelembagaan, kebijakan dan kelembagaan yang ditetapkan dalam apakah itu perwali atau perda, sehingga polanya terbentuk, terukur, kemudian di driving dengan sistem yang berbasis online atau teknologi. Kemudian yang kesimpulan yang ketiga adalah tahap yang keempat itu adalah bukan tahap yang terakhir atau finally, tapi pada tahap yang keempat hanyalah optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam setiap layanan. Namun, seiring dengan perkembangan dan meluasnya layanan organisasi, maka harus dilakukan terus-menerus proses adaptif teknologi dan inovasi di dalam pelayanan pemerintahan. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.